Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Silvi dari kelas Akuntansi Syariah 3A. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas akhir mata kuliah Akuntansi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Yang pertama, perkembangan awal akuntansi. Nah, perkembangan akuntansi dengan domain aritmatik kualitinya sangat ditopang oleh ilmu lain, khususnya aritmatik algebra, matematik algoritma pada abad ke-9M. Ilmu ini lebih dahulu berkembang sebelum perkembangan bahasa. Filosofi Islam yang dikenal yaitu Abu Yusuf Yaqub bin Ashaq Al-Kindi yang lahir tahun 801 Masehi. Juga Al-Karki pada tahun 1020 Masehi dan Al-Khawarizmi yang merupakan asal kata dari algorit. Algebra juga berasal dari kata Arab yaitu aljabar. Ibnu Khaldun lahir pada tahun 1332 Masehi adalah seorang filosofi Islam yang juga telah bicara tentang politik, sosiologi, ekonomi, bisnis, dan perdagangan. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu bentuk profesi tertua. Dari sejak zaman prasejarah, setiap keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai atau value dan mulai mengenal sistem moneter atau monetary system. Bukti tentang pencatatan atau bookkeeping tersebut dapat ditemukan dari mulai kerajaan Babilonia, Firaun Mesir, dan kode-kode Hammurabi. Nah, sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Ebla atau Syria Utara. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Akuntansi di Indonesia sudah masuk ke Indonesia sejak zaman kerajaan di masa yang lalu, seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Mataram. Zaman kerajaan dapat disebut menjadi pintu masuk bagi akuntansi untuk berkembang di Indonesia. Sejak tahun 1642, akuntansi mulai diterapkan di Indonesia. Sayangnya, tidak ada bukti yang menguatkan hal tersebut. Sehingga awal dari penerapan akuntansi modern di Indonesia dimulai ketika masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1842. Ketika Gubernur Belanda dari Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang penerimaan kas, piutang, anggaran untuk garnisun, dan pengiriman kapal di Batavia dicatat dengan menggunakan jurnal. Oke, selanjutnya yaitu mengenai perkembangan akuntansi syariah. Sejarah membuktikan bahwa ilmu akuntansi telah lama dipraktekkan dalam dunia Islam, seperti istilah jurnal atau dahulu zornal. Terlebih dahulu digunakan pada zaman Khalifah Islam dengan istilah jaridah untuk buku catatan keuangan. Begitu juga dengan double entry yang ditulis oleh Luca Pacioli. Dapat kita saksikan dari sejarah bahwa ternyata Islam lebih dahulu mengenal sistem akuntansi karena Al-Quran telah diturunkan pada tahun 610 Masehi, yakni 800 tahun lebih dulu dari Luca Pacioli yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi syariah pada zaman khalifah. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana, di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sedikit terjadi perubahan sistem akuntansinya atau yang dikenal adalah Diwan, yaitu 14 departemen dan 17 kelompok tempat di mana pelaksana penduduk bekerja dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan yang berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji dan pajak tanah. Kemudian yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman memperkenalkan tentang istilah Kitabat al-Rasul Wasir, yaitu berarti memelihara pencatatan rahasia.
Dalam hal pengawasan, pelaksanaan agama dan moral lebih difokuskan kepada mutasib, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas lembaga al-Hizbah. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali, yaitu adanya sistem administrasi Baitul Mal, difokuskan pada pusat dan lokal yang berjalan baik. Surplus pada Baitul Mal dibagikan secara profesional sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan berlangsung dengan baik. Khalifah Ali memiliki konsep tentang pemerintahan, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan secara jelas. Kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Penelitian tentang akuntansi memang perlu dikaji lebih dalam dan lebih terperinci. Ilmuwan Epler pada tahun 2007 mengatakan hal tersebut tetap dilakukan oleh para ilmuwan muslim. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan termasuk pencatatan pada zaman Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi sudah semakin maju. Pada kurun waktu yang sama, Eropa masuk dalam periode Dadal Ages. Pada mulai inilah hubungan akuntansi modern dengan akuntansi Islam oleh seseorang ilmuwan yang bernama Lucia Pacioli. Nah, pada dasarnya hubungan antara keduanya adalah yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam. Contohnya yaitu buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya yang kemudian antaranya saling berhubungan. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.